kita berterima kasih kepada Pak Profesor Dr. Sugeng ya, yang salah satu pendiri PAUD, sudah ada S1, S2, S3. Ini luar biasa. Dulu kami tidak ada PAUD, tidak ada namanya kindergarten, garden itu, yang anak-anak prateka itu kan, tidak ada. Yang ada siapa? Ini ada playgroup. Yang ada siapa? Cuma bapak ibu kita yang ngajari. Nah, bapak saya selalu bilang sama saya, kebetulan kami tinggal di lingkungan yang 93% Muslim. Dan bapak saya itu ketua kelenteng. Gimana? Ibu saya keluarganya Kristen. Wah, ini kacau nih. Saya dibawa ke gereja dari pihak ibu saya. Kalau pulang pihak nenek saya dari pihak bapak saya, ngapain ke gereja? Masih gitu. Dia kebetulan spell nada suara bahasa kek kalau ke gereja itu seperti tukar gula gitu teman. Jadi namanya itu kau gitu. Kau itu tukar bahasa kek, kau itu gula. Jadi kedengarannya seperti tukar gula kalau nama nyebutin gereja. Ini nenek saya udah ini. Tukar gula, tukar garam kali. Oh, ya kita hidup bisa seperti itu. Dan paman saya wala. Nah ini kita bisa bayangkan keluarga seperti begini. Tetangga saya Muslim semua. Dan saya sekolah SD SMP ikut agama Islam. Makanya saya bisa baca video preman syahadat. Saya pikir mau kawin sama orang Islam. Rupanya dapatnya yang putih. Saya bisa baca video preman syahadat dengan baik. Saya masih ingat ajaran guru saya, dia kan bisa manjada, wajada, gitu kan. Itu yang itu. Tapi itu dikit itu. Bahkan saya, teman saya itu orang judi. Bayangin kalau turunan Tionghoa itu ya, itu kan ada orang meninggal, kan berminggu-minggu nunggu hari baik baru dikubur. Ngapain malam-malam mesti tungguin, nggak bisa kosongin nanti hidup katanya kan. 24 jam ini. Ngapain 24 jam? Judi sama makan. Menikah juga begitu. Dia tuan samping tetangga yang nyiapin meja judi itu dapat komisi. Namanya itu komisi meja. Nah kenapa saya tidak judi? Semua lingkungan judi. Gara-gara lagunya Oma Irama. Saya untuk aku marah karena judi gitu. Judi itu dakwah itu pengaruh. Saya juga nggak pernah begadang saya dari kecil. Karena orang Oma Irama. Jadi kalau bapak saya itu punya bioskop keliling, tapi nggak seperti Oma Irama sekarang. Kalau saya tahu yang ini agak beda gitu. Tapi kan dulu kan kita kecil ya. Ini saya mau gambarkan kita kecil. Kalau jadi balita itu pengaruhnya luar biasa. Bahkan Bruce Lee meninggal, saya nangis. Saya 7 tahun. Bruce Lee, jago kungfu, meninggal tahun 73. Pas tante saya lagi menikah, saya lagi persiapan kalau kasih tahu, dengar aja Bruce Lee meninggal. Wah kita nangis, kita suka kayak Bruce Lee, supaya kita pukul kepala, katanya dia kita salah. Ya kita itu mempengaruhi. Sampai sekarang saya suka Bruce Lee, saya suka putar dari filmnya. Ini dipengaruhi dari kecil. Nah sama seperti bapak saya selalu bilang begini. Bapak saya selalu ngajarkan dari kecil, ini bicara saya mau kasih sharing ini supaya bapak ibu kebayang kalau namanya PAUD kan seperti itu harusnya. Dan konsep wawasan kebangsaan. Saya tanya sama bapak saya, kenapa bapak punya warga negara Indonesia ya? Kenapa yang lain kok masih WNA? Pak Harto kemudian baru tahun 80-an memberikan perubahan untuk jadi WNI. Jadi dulu itu hampir semua tetangga saya itu WNA. Karena ternyata tahun 59 pemerintah putuskan dengan Cina, pilih nih orang-orang turunan Cina ini mau pilih warga negara Indonesia atau warga negara Cina. Kalau mau pilih warga negara Cina pulang ke Tiongkok, kira-kira gitu tahun 59 PP 10. Nah keluarga bapak saya putuskan tidak pulang. Nah kenapa? Karena nenek saya tinggal di kampung, juga pakai sarung. Nenek saya memang setengah campuran Thailand. Bapak dari nenek saya itu orang Thailand, ada dagang dengan Bangka.
Tapi kakek saya dari Tiongkok, sampai ke Bangka, dia bawa istrinya karena dia tahunya anak orang kaya, pedagang dari Thailand, dia bawa kabur ke Belitung supaya tidak bisa koneksi lebih banyak. Meninggal kakek saya waktu bapak saya masih bayi. Nah, yang bersama bapak saya siapa yang nenek saya? Dengan tetangganya siapa di kampung? Orang-orang Melayu semua. Makan bareng, main bareng. Nah, saya dia punya saudara angkat banyak, saya punya nenek angkat banyak. Yang dukun gitu kan, ada saya punya nenek angkat yang dukun gitu. Yang kalau kita sakit, kasih bawang, kasih kapur, tanda-tanda silang terus. Ya kayak begitu kalau di kampung. Jadi kalau pulang malam apa, ini kecil ya pengaruh. Dia seperti itu, macam-macamin, macam-macam gitu kan. Nah, jadi nenek saya putuskan, ngapain pulang ke Tiongkok? Kita tidak menolak WNI, kita terima WNI. Kalau kita ke Tiongkok, kita nggak ada saudara, nggak ada nenek saya. Kalau di sini tetangganya saudara semua. Ke Tiongkok kita nggak ngerti. Kita lahir di sini. Nah, itu yang mempengaruhi bapak saya ngomong sama saya dari kecil. Indonesia ini tanah air kita. Tiongkok itu tanah leluhur kita. Kita tidak mungkin mati kubur di sana. Makanya kita mesti kurus di sini. Nah, ini dari kecil dipengaruhi. Jadi kalau di rumah saya itu selalu terbuka, anak-anak kecil itu boleh main ke rumah semua. Yang pintar, yang rajin, ibu saya belikan sepatu bola, kasih buku. Ibu saya mulai seleksi nih, dia bilang anak mana yang kira-kira yang baik, mana yang tidak baik. Kalau anak yang baik kan udah kelihatan dari perilakunya sejak kecil. Nah, jadi kalau anak yang baik, ibu saya selalu kasih makanan, kasih apa, supaya dia rajin main ke rumah. Karena ibu saya percaya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Coba kalau nggak, kita bisa bayangkan kalau kita semua ibu-ibu ini bertanggung jawabnya. Kalau dari segi agama, guru saya bilang tanggung jawabnya dunia akhirat ini. Karena menyiapkan bukan hanya manusia, menyiapkan satu generasi bangsa. Kita bisa bayangkan kalau kita mengajarkan dengan kita, ya kita masing-masing punya keyakinan, kita mengajarkan bukan yang universal, yang humanisme. Ini mengerikan sekali. Nenek saya sama nenek pihak kakek sama yang dari bapak sama ibu aja bisa ledek-ledekan gara-gara cucunya ke gereja, main drama, itu kan sih demen aja kan. Ya kan nyanyi kayak gitu. Nenek saya gak suka. Dan terakhir sampai saya mau dibaptis, bapak saya pun tidak suka waktu dulu. Bapak saya sampai bilang begini, nanti kalau saya mati siapa yang pegang itu hiu di depan? Kamu si anak pertama. Ini ngomong agama ya, kalau bisa berantem nih. Itu kalau jadi Kristen kamu, saya mau makan apa nanti di akhirat? Terima kasih kembang saja. Kalau kita bawa babi, bawa ayam, kasih kepala semua disembayangin buat makan gitu kan. Jadi bapak saya juga ngomong, nggak mungkin orang mati makan katanya. Ya, aja. Kalau mau kasih orang tua makan, jangan masih hidup. Gitu misalnya bapak saya ngomong. Tapi kan pas itu ini keluar. Ini keluar. Ada masalah. Apalagi beda kulit, beda apa. Amerika sebentar lagi mau memperingati 50 tahun. Martin Luther King Jr. Dia tahun 63 bilang, saya punya satu mimpi, satu hari kelak 4 anak saya tidak dinilai dari warna kulit, tetapi dari karakter moralnya untuk memimpin bangsa ini. Nah, ini anak Paulus, saya kira itu paling penting soal pendidikan karakter ini. Ini begitu penting, kita bisa mengerti toleransi. Kata guru agama saya, dia bilang begini, hidayah itu milik Allah. Nabi Muhammad saja pamannya mau meninggal, disuruh ucapin sampai Nabi Muhammad nangis, tidak bisa dapatkan hidayah itu. Sampai turunlah satu wahyu mengatakan seperti itu. Nah, makanya saya selalu tidak menutup diri gitu kan. Saya sama teman-teman saya, ya kalau bicara agama orang bisa berantem. Saya punya teman penganut Islam yang Al-Quran boleh dicoret-coret. Jadi dia selalu ngajarin saya itu kita stabilo, dia coret. Terus saya nggak berani, dia ketahuan politik mati saya bilang. Dia ngajarin. Tapi saya suka yang versi ini, karena
cepat belajar. Tapi satu pihak yang lain nggak boleh. Nah, saya bilang kalau soal agama kita berantem, pasti kita bisa ribut. Jadi lebih baik saya kira kalau dalam PAUD, kalau kita didik anak, ngajarin akhlak takut akan Tuhan perlu nggak? Wajib. Karena sila pertama kita jelas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita bicara, saya cuma pikirkan, kita semua kan agama samawi, kalau kita mau agama kan 10 hukum Taurat, ajaran Musa, Taurat, Nabi. Kalau ditanya dari 10 hukum Taurat itu, mana yang paling penting? Dari 10 hukum Taurat, jawabannya sederhana, ada di Pancasila. Satu, yang kasih Tuhanmu, Allahmu, segala kekuatanmu, hatimu itu Tuhan yang Maha Esa. Pulang. Yang kedua, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kepada dua prinsip ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya Pancasila, pemimpin pendiri negara kita ini luar biasa. Dia bisa taruh ketuhanan yang Maha Esa, kalau kemanusiaan yang adil beradab, terus ini keadilan sosial. Kalau kita baca semua agama, nabi-nabi itu datang membawa keadilan sosial. Boleh baca. Saya suka baca. Saya penasaran. Karena saya di keluarga banyak agama, saya mau belajar yang mana ya akhirnya ya saya dapat hidayahnya, dapat anugerah jadi Kristen, ikut yang versi kakek nenek. Tapi mungkin kalau kita berpikir balik, kenapa masih di Kristen? Karena pengaruh Paulus juga dari nenek saya bawa ke gereja kan. Jadi saya pengaruh kan. Pilihan. Jadi kalau Bapak Ibu ngajarin anak untuk jadi Islam, dia tidak salah. Harus pegang, dibisikin, dari lahir orang Islam lebih luar biasa. Lahir sampai mau mati pun dibisikin dan sesuatu. Saya betul hidup di lingkungan Muslim soalnya. Jadi saya belajar banyak. Nah, saya kalau mau menggambarkan sebagai berbangsa, kita mesti mengerti apa itu berbangsa, bernegara itu. Kalau kita pecah-pecah, nanti pusing Pak Taufik Yudi. Kalau kita bikin seragam yang PAUD, pusing. Nanti pasti ada menuntut agama A menuntut ada guru Pak agama A di PAUD. Terus ada guru agama B di PAUD. Dia jadi agama sama kepercayaan gitu banyak. Maksudnya berapa banyak guru PAUD? Guru PAUD sekarang kan digaji nggak jelas. Itulah tugas kami. Masalahnya, nanti kita akan evaluasi. Kita tidak bisa semua orang jadikan PAUD harus dibantu. Mendagri sudah bikin surat cukup baik, harus 3 tahun. Yayasan apa mesti 3 tahun harus dibantu. Nah itu menjadi tugas Pak Taufik untuk menyiapkan itu. Nah kita tentu tidak berpikir. Nah saya adalah orang juga yang berpikir undang-undang tentang sistem pendidikan nasional itu saya juga tidak itu suka sebetulnya. Masih ada agama tertentu, itu membuat bangsa ini mundur. Saya bisa mengerti sekali Islam karena saya sekolah di Islam. Coba kalau dulu ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang mesti wajibkan itu, pasti ada orang gereja saya yang protes. Tidak boleh. Itu jemaat saya dididik secara Islam, itu pelajaran agama Islam. Kata dimarah-marahin. Pasti. Siapa gurunya? Ini kampung mana ada guru Kristen gitu banyak. Pendeta aja nggak ada. Orang gereja cuma satu. Itu pun keluarga kakek saya semua jadi ibu. Adiknya lagi iparnya. Putar-putar lagi lebih banyak. Ya karena gereja lebih banyak daripada gereja. Masalah masjid juga banyak yang kosong. Ini zaman gitu. Jadi saya pikir ini mesti kita berpikir secara wawasan kebangsaan. Saya lebih suka orang itu masuk. Kenapa gitu? Kan urusan Tuhan. Dia masuk aja belajar. Dia ngerti.